البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afwu minkum, mengganggu waktu antum. Hafidhakumullah. Ada pertanyaan terkait arwah seseorang yang baru meninggal dunia. Ketika jenazahnya dimandikan sampai dikuburkan, apakah arwahnya mengetahui orang-orang yang memandikan sampai menguburkannya? Bahkan dia, si arwah tersebut, sampai mengetahui isi hati keluarga yang ditinggalkan. Mohon waktunya untuk menjelaskan perkara tersebut beserta dalil-dalilnya. Sebelumnya, ana ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Karena banyak beredar di kalangan kaum muslimin keyakinan-keyakinan seperti itu dengan tanpa menyebutkan dalil. Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya keadaan arwah orang-orang mati ini termasuk dari perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali penciptanya subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui perkara ini kecuali dengan seizin Allah. Dan saya tidak mengetahui, dan kita semua tidak mengetahui keadaan-keadaan yang seperti itu kecuali dengan berita dari Allah Ta'ala. Dan zahir-zahir dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya orang yang mati tidak mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang menyolatinya, dan siapa yang menguburkannya. Dan juga orang yang mati tidak mengetahui apa yang ada di dalam isi hati orang-orang yang, isi hati keluarganya. Al-Imamul Albani rahimahullah mengatakan, barang siapa menyatakan bahwasanya orang-orang mati itu mendengar, maka dia seperti orang yang menyatakan orang mati itu melihat, orang mati itu mampu memegang, orang mati itu mampu berbuat ini dan itu. Ini semua di samping menyelisihi kenyataannya, ini juga perkara yang ada di belakang akal dan di belakang materi. Dan seperti ini tidak boleh untuk kita menyebutkan itu secara syariat, karena ini termasuk perkara gaib. Dan tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Apabila perkaranya seperti itu, dan memang seperti itulah secara yakin tanpa ada keraguan, maka tidak boleh kita menisbatkan sedikit pun dari yang disebutkan itu kepada orang mati. Apakah dia mendengar, atau melihat, atau memegang, atau mengurus ini dan itu. Semuanya. Kecuali dengan nas dari syariat yang penuh hikmah. Nas dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam ta'liq beliau terhadap kitab Al-Ayatil Bayyinat. Baik. Sebabnya kenapa? Karena ruh, jika dia telah berpisah dari jasad, dia dibawa pergi oleh para malaikat menuju kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak kembali kepada jasadnya kecuali setelah dia ditanam. Dan ketika teman-temannya itu mulai pulang dari pekuburan, sebagaimana disebutkan di sebagian riwayat yang sahihah, maka bagaimana dia tahu siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani? Dia sedang dibawa naik ke atas. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang terkenal, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang panjang tentang alam roh itu, yang mana Nabi SAW menyebutkan secara ringkasnya, apabila seorang hamba mukmin dia dalam situasi berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat, maka dari langit akan turun para malaikat yang wajahnya putih, seakan-akan wajah mereka itu matahari, sehingga mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga dan pewangi dari wewangian surga. Kemudian datanglah malakul maut, duduk di dekat kepala orang itu seraya mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada pengampunan dari Allah dan keridhaannya. Maka keluarlah dia dengan mengalir bagaikan tetesan air yang mengalir dari mulut teko. Min fis siqa. Ini fi-nya adalah apa? Fi ismiyah. Bukan fi harfiyah. Kemudian apabila mereka telah mengambilnya, mereka tidak membiarkan ruh tadi ada di tangan malakul maut sekejap mata pun, sehingga mereka mengambilnya. Yaitu tidak dibiarkan ada di tangan malakul maut, langsung diambil oleh mereka, kemudian mereka meletakkannya dalam kafan itu dan dalam wewangian tadi. Setelah itu keluarlah darinya
bau yang paling wangi, bau misik yang paling wangi yang pernah didapatkan di permukaan bumi. Kemudian mereka membawa naik, tidaklah mereka melewati para rombongan malaikat di langit itu, kecuali mereka bertanya, yaitu di jarak itu antara langit dan bumi, kecuali malaikat bertanya, roh yang wangi punya siapa ini? Kemudian dijawab, ini Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling indah yang pernah dia memiliki nama itu di dunia. Sehingga dia dibawa mencapai ke langit dunia. Setelah itu dimintakan agar dibukakan pintunya, maka dibukakanlah untuk mereka. Setelah itu dia disambut. Dari setiap langit itu malaikat yang akan mendekatkannya ke langit yang berikutnya. Sampai seperti itu mencapai langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Tulislah kitab amalan hambaku di Illiyun, fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh, dan kembalikanlah dia ke bumi. Karena sesungguhnya dari bumi aku menciptakan mereka, dan ke bumi pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari bumi pula aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Setelah itu rohnya dikembalikan ke jasadnya, yaitu turun dari langit dunia ke bumi. Kemudian dia didatangi oleh 2 malaikat yang mendudukkan dia. Kemudian menanyakan ini dan itu. Demikian pula untuk hamba yang kafir, polanya macam itu. Hanya saja dia hanya sampai ke depan pintu langit dunia, kemudian dijatuhkan lagi ke bumi. Begitu sampai di bumi dia ditanya oleh malaikat, bagaimana kemudian dia tahu siapa yang memandikan, yang mengkafani, yang menyolati, dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain. Demikian pula dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrih wa tuwalli." Seorang hamba jika telah diletakkan di kuburnya dan dia telah mulai ditinggalkan, wa dhahaba ashabuh, teman-temannya pergi, hatta innahu la yasma'u qar'ani alih, sehingga dia benar-benar mendengar derap langkah dari sandal-sandal mereka. Atahu malakan, dia didatangi oleh 2 malaikat. Ini menunjukkan begitu dia diturunkan dari atas sana, teman-temannya pergi, kemudian dia didatangi oleh para malaikat tadi. Dia mendengar langkah kaki orang-orang yang pergi itu. Jadi bagaimana dia sempat untuk mengetahui siapa yang menyolati, siapa yang apa. Dia baru saja datang dari atas. Dan ketika dia sampai ke bawah, orang-orang mulai pergi meninggalkan dia. Dan dia mulai disibukkan dengan pertanyaan 2 malaikat itu. Dengan cerita yang panjang itu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya Al-Imam Nu'man Ibnu Mahmud Al-Alusi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat, mengatakan ini seperti yang engkau lihat, ini khusus. Yaitu dia mendengar langkah derap kaki, derap sandal-sandal orang yang meninggalkannya itu di waktu dia diletakkan di kuburnya dan didatangi malaikat. Dan kita sudah tahu dia diletakkan dalam keadaan orang sudah mulai pergi. Setelah dia datang dari atas. Dan dia ditangi malaikat untuk ditanya. Maka perkara ini tidak bersifat umum, kata beliau. Yaitu tidaklah terus-menerus dia mendengar apapun yang terjadi walaupun dia sudah mati. Tapi maka dari itu sekumpulan ulama seperti Al-Imam Ibnul Hammam dan yang lainnya menjelaskan seperti itu. Jadi orang yang mati tidak mendengar dengan pendengaran yang mutlak, tapi hanya di waktu tertentu saja, seperti yang disebutkan di dalam dalil. Orang-orang yang mengatakan mayit itu mendengar secara mutlak, mereka memiliki dalil-dalil yang lain, tetapi tidak sah sanadnya, kata beliau. Makanya yang penting bukan sekedar punya dalil, lihat sahih atau tidak, kemudian pendalilannya sesuai dengan syarat-syarat pendalilan atau tidak, perlu dilihat. Misalkan yaitu si mayit mendengar ucapan salam dari orang yang berkunjung. Adapun yang lainnya tidak seperti itu. Bahkan Nabi ketika disalami, beliau rohnya dikembalikan untuk kemudian menjawab salam. Dan di dalam dalil yang lain, malaikat yang menyampaikan, si fulan mengucapkan salam. Kemudian Nabi menjawab. Jadi tidak terus-menerus Nabi itu mendengar. Demikian pula orang yang selain Nabi. Kata beliau ini khusus. Dan kata beliau semuanya, yaitu dalil-dalil yang beliau katakan ini, semuanya lemah. Yang menyebutkan bahwasanya secara mutlak orang-orang yang mati itu mendengar. Dan sebagiannya bahkan sangat parah kelemahannya itu. Ini sebagaimana dalam kitab Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat, karya Al-Alusi, halaman yang ke-43.
Maka orang yang sudah mati, dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh temannya sepeninggal dia. Ma'ruf. Nabi aja tidak tahu bagaimana dengan yang bukan Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku adalah pendahulu kalian di atas telaga. Wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum, dan benar-benar akan diangkat bersamaku. Dalam riwayat yang lain yaitu didatangkan kepadaku beberapa lelaki dari kalian, summa la yuhtala janna duni, kemudian mereka diusir sebelum mencapai diriku. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi, aku mengatakan wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nabi aja tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup sepeninggal beliau, bagaimana yang bukan Nabi. Maka orang yang mati tidak tahu keadaan orang yang dia tinggalkan dari ahli dunia, kecuali sebatas apa yang Allah perlihatkan atau Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya, atau Allah izinkan untuk dia mengetahuinya. Dengan apa? Berita dari orang mati yang datang setelah dia, yang menyusul dia, atau yang seperti itu. Dan itu diketahui dengan dalil, bukan dengan perasaan atau dengan mimpi-mimpi dan sebagainya. Harus dengan dalil, karena ini perkara gaib. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih beliau, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina idza qubid, sesungguhnya seorang mukmin jika dia telah dicabut nyawanya itu, atathu malaikatur rahmah, malaikat rahmat akan mendatangi dia biharirah, dengan sutra bayda yang warna putih, fataqul ukhruji ila rauhillah, keluarlah engkau menuju kepada ketentraman yang datang dari Allah. Fatakhruju ka'atiyabi rihi miskin. Kemudian dia keluar bagaikan bau misik yang paling wangi. Hatta innahum layunawiluhu ba'duhum ba'da, sehingga sesungguhnya para malaikat menyerahkan roh ini satu sama lain, yaitu menghantarkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau seperti yang dalam hadis tadi, dari satu langit ke langit yang berikutnya. Dengan tambahan wayashumunah, mereka menghirup bau wangi dari orang ini, hatta ya'tuna bihi babas sama, sehingga mereka membawanya sampai ke langit, sampai ke pintu langit dan seterusnya. Penjelasannya hampir sama dengan yang tadi, sampai kemudian hatta ya'tuna bihi arwahal mu'minin. Baik. Nah, ini setelah apa? Setelah dia sampai ke dunia, sampai kembali ke alam kuburnya, maka kemudian para malaikat mendatangkan kepadanya ruh-ruh kaum mukminin. Falahum asyadu farahan bihi min ahlil ghaibi ghaibihim. Para roh mukminin yang sudah lebih lama ada di situ, mereka lebih gembira dengan ketibaan roh yang baru datang ini daripada orang yang ditinggal pergi oleh orang yang sudah lama pergi. Fayaqulun, roh yang sudah lama di alam kubur bertanya, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan fulan? Ini menunjukkan roh-roh yang di alam kubur dia tak tahu perincian urusan-urusan di dunia atau orang-orang yang dia kenal. Maka mereka bertanya kepada roh yang baru datang, yang baru saja selesai dari urusan dunia. Fayaqulun da'uhu hatta yastarih. Maka roh yang baru datang mengatakan, biarkan dia sehingga dia itu istirahat. Fa innahu kana fi ghamid dunya, karena dia masih dalam kesibukan urusan dunia. Jadi yang lama di alam kubur tak tahu, tapi yang baru datang ya, dia memberi info sesuai dengan yang dia tahu sebelum dia mati itu. Apa yang dia tahu sebelum dia mati? Fayaqul qad mat. Baik. Ini mungkin ada lafaz yang terhapus ya. Yaitu kemudian apa? Roh yang baru datang gantian. Yaitu bertanya tentang bagaimana dengan si fulan yang mati sebelum saya, yang di hadapan kalian. Maka roh-roh yang lama ketika ditanya, di mana si fulan? Padahal dia sudah mati duluan. Saya tidak melihat dia, seakan-akan begitu. Maka roh yang lama mengatakan, dhuhiba bihi ummuhul hawiyah. Dia dibawa pergi ke dalam neraka. Auzubillah. Dan seterusnya. Hadis ini sanadnya sahih. Ini menunjukkan yang di alam kubur dia tak tahu tentang keadaan di dunia. Nah, mereka ingin mendapatkan informasi dari roh yang baru datang. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau,
Sahih yang nomor ke-3976 mengatakan haddatsani Abdullah ibnu Muhammad sami'a Rauh ibnu Ubadah qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah qala dzakara lana Anas ibnu Malik an Abi Talhah anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi arba'ah wa isyrina rajulan. Secara ringkasnya hadis Abi Talhah yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada waktu hari Badar setelah perang selesai agar dibawakan 24 tokoh dari pemimpin-pemimpin Quraisy yang mati itu. Kemudian mereka dilemparkan ke suatu sumur dari sumur-sumur Badar dalam keadaan busuk. Kemudian dengan cerita yang panjang sampai kemudian Nabi mengajak bicara mereka. Memanggil mereka dengan nama-nama mereka dan nama ayah-ayah mereka mengatakan ya fulan ibna fulan, ya fulan ibna fulan, ayasurukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kalian gembira seandainya kalian taat pada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Maka sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan kepada kami oleh Rabb kami itu benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian itu benar? Ini pertanyaan untuk menyindir mereka. Mereka dulu durhaka pada Allah, durhaka pada Nabi. Sekarang setelah masuk ke alam kubur, kalian suka untuk taat Allah dan Rasulnya atau tidak? Kami mendapati benarnya janji Allah dengan kemenangan dan seterusnya. Apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian? Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwahalaha? Kenapa Anda mengajak bicara jasad yang tidak punya ruh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka, yaitu mereka mendengar. Apakah ini menunjukkan bahwasanya mereka mendengar secara mutlak? Tidak demikian. Tetapi telah dijelaskan oleh rawinya yaitu Qatadah. Setelah itu Qatadah mengatakan ahyahumullah, Allah menghidupkan lagi mereka. Ini menunjukkan yang mati tak mampu mendengar. Mereka sekarang yaitu yang diajak bicara Nabi, kenapa mendengar? Karena Allah menghidupkan mereka. Tapi tidaklah terus-menerus mereka hidup. Hatta asma'ahum, sehingga Allah memperdengarkan kepada mereka qaulah, ucapan Nabi, taubihan, hardikan, wa tasghiran, penghinaan, wa natimah sebagai hukuman, wa hasratan, penyesalan yang besar, wa nadaman, penyesalan. Maka tidaklah orang-orang yang mati itu mendengar dengan pendengaran yang mutlak. Hanya saja mereka mendengar di masa itu untuk mendapatkan hardikan dan merasakan penyesalan. Makanya Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyebutkan menjadi jelas dari kitab Tanwirul Absar dan syarahnya Ad-Durrul Mukhtar dan hasiyahnya dan seterusnya menyebutkan kitab-kitab yang banyak bahwasanya orang yang mati tidak mampu mendengar setelah rohnya itu keluar. Baik. Dan seterusnya ini boleh dilihat dalam kitab Al-Ayatul Bayyinat halaman yang ke-54. Inilah yang benar kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil yang sahih tentang masalah ini. Bahwasanya terkadang mendengar tapi tidaklah terus-menerus. Apalagi untuk dikatakan tahu isi hati. Nabi pun tidak tahu isi hati mereka ketika mereka hidup kecuali yang Allah beritahu. Apalagi setelah beliau mati. Beliau menyangka yang datang ini sahabat beliau. Padahal ternyata tidak demikian. Dan seterusnya ternyata mereka sudah berubah. Nabi tidak tahu isi hatinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.